Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Azza wa Jal, semata salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dan yang tidak ada nabi lagi sesudahnya. Dewan Ulama Senior telah mempelajari dalam sidang ke-10 yang diadakan di ibu kota Riyadh pada rentan 21 ya, 3 sampai 44, maksudnya 21 bulan 3 sampai 44. Tentu bulan 3-nya Hijriah ini ya, artinya bulan Rabiul Awal ya. Kemudian sampai tanggal 4 Rabiul Tsani bulan 4 tahun 1397 Hijriah untuk membalas atau untuk membahas bahan persoalan yang telah dipersiapkan oleh komite tentang fatwa dalam Dewan Ulama Senior, yakni tentang persoalan pembatasan mahar kaum perempuan. Berdasarkan ketetapan yang terhormat Deputi Perdana Menteri yang mengajukan masalah ini kepada Dewan Ulama Senior untuk meminta penjelasan hukum. Hal ini terkait dengan fenomena yang terjadi berupa pengaduan kepada pihak pemerintah tentang fenomena masyarakat yang mempertinggi jumlah mahar dan persaingan dalam menampilkan sikap bangga, boros, dan melampaui batas dalam pesta-pesta pernikahan. Juga terkait dengan praktek-praktek yang telah keluar dari sikap pertengahan atau tidak berlebihan, termasuk dalamnya adalah penggunaan hiburan, nyanyian, dan alat-alat musik yang diharamkan dengan suara tinggi yang berlangsung sepanjang malam, hingga kadang lebih keras dari suara para muadzin pada sholat subuh. Juga acara pendahuluan berupa pesta pinangan dan pesta akad kiran atau akad yang khas ya, dari Arab di sini dikatakan seperti itu. Jadi dari paragraf pertama ini beliau ingin menyampaikan sebenarnya saya akan coba membacakan kesimpulan dari fatwa ulama di Saudi di tahun 1397 Hijriah tentang masalah pembatasan mahar ya, karena ini langsung ditanyakan oleh menteri pada saat itu kepada majelis ulama yang ada di Saudi karena banyaknya keluhan yang masuk dari masyarakat tentang masalah mahar ini. Jadi ada dua sisi ya. Sisi yang pertama karena dipertingginya mahar karena itu dijadikan sebagai bahan berbangga-bangga ya. Jadi untuk bangga, oh anak kamu dilamar berapa? Misalnya 10 juta rupiah. Oh anak saya 15 juta. Atau dia sengaja nanti kalau anaknya harus di atas itu. Supaya sampai ke berita tetangganya atau kerabatnya kalau anak yang si fulan lebih tinggi lagi. Yang satu begitu lagi. Terus begitu sehingga akhirnya ini seperti sebuah ajang bisnis dan berbangga-bangga ya. Kemudian juga dengan banyaknya uang yang masuk, ya, baik itu dari mahar yang diberikan dan biasanya ya sudah disatukan antara uang yang akan dipakai untuk acara dengan juga uang yang akan diletakkan di depan mempelai ya, dianggap sebagai sebuah mahar. Itu karena banyaknya uang yang harus di store ya, sampai kadang-kadang mempelai laki-laki terbebani dengan itu sehingga akhirnya kena uang banyak mereka juga melampaui batas dalam pesta-pesta pernikahan ya, sehingga akhirnya berlebihan ya, sampai pada tingkat ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, musik-musik yang dipakai, penyanyi-penyanyi dan itu ada bahkan sampai semalam suntuk ya, atau sampai tengah malam dan mengganggu masyarakat sekitar. Ya, ini yang dua hal yang sedang fokus ingin ditanyakan. Nah, belum dikatakan juga di sini kami juga diminta menjelaskan tentang dorongan untuk meringankan mahar, tidak berlebihan dalam nafkah, menjauhi sikap berlebihan dan boros. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini masih ditanyakan kepada Dewan Fatwanya. Dewan Fatwa belum kita bacakan ya. Sebentar lagi akan kita bacakan insya Allah apa yang disampaikan jawaban dari para ulama di Dewan Fatwa Saudi itu. Allah SWT berfirman, ini pada saat pengajuannya, dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 26-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Ya, jadi maksudnya di sini berlebihan sekali. Ya. Kita harus ada batasan juga dalam bahasan ini teman-teman sekalian. Hubungan masalah boros ya. Boros ini tentu dalam pandangan orang yang sedang melakukannya. Dia bisa paham itu adalah boros. Jadi tidak bisa tolok ukurnya semua orang menilai. Contoh misal, keadaan Anda hanya mampu mengadakan acara pernikahan 10 juta rupiah. Misal contoh. Karena itulah kemampuan Anda. Kemudian ada teman Anda, kerabat Anda. Karena dia orang kaya. Dia mengadakan acara dengan 100 juta rupiah.
Tidak bisa penilaian boros itu langsung dinilai oleh orang yang hanya mampu 10 juta. Oh itu boros saja 10 juta bisa. Nggak bisa seperti itu. Ya, itu bukan tolok ukur borosnya, bukan di situ. Ya. Begitu juga sebaliknya, begitu juga lanjutannya kalau misalnya orang yang mampu mengadakan acara 100 juta rupiah. Dia tidak bisa menilai orang yang mengadakan acara 1 miliar, oh ini boros. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena alasannya teman-teman sekalian, yang menilai itu boros sebenarnya dianya. Dan orang juga yang selevel dengan dia. Contoh misal, orang yang mengadakan 100 juta itu, memang sebenarnya acara yang dia adakan ini biasa saja. Mungkin dengan 50 juta, 30 juta sudah cukup sebenarnya. Tapi supaya terlihat ya heboh, mewah, berlebihan, dia sengaja nambahin dengan bumbu-bumbu, ya tanda kutip sini bumbu-bumbunya, tambahan-tambahan pernak-pernik yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah itu masuk dalam masalah boros, ya kan gitu. Tapi tidak bisa kita nilai boros kalau memang dia memang mengeluarkan biaya sebesar itu. Contoh misalkan kenalannya banyak, sehingga catering yang dibutuhkan misalnya memang sudah membutuhkan dana sekitar 70 juta misalnya, kena ramenya orang yang datang. Jadi dan memang itu dia tidak mubazir karena dia tidak boros karena memang itu dibutuhkan. Itu dibutuhkan. Jadi di sini tolak ukurnya boros itu memang orang berlebihan. Ada hal-hal yang tidak diperlukan, dia sengaja paksakan untuk dikeluarkan. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Ya, ini bisa dibahasakan dengan boros. Ya, jadi tolak ukurnya adalah orang yang sedang melakukan dan orang yang selevel dengan dia mengetahui oh ini memang mubazir. Ini memang mubazir. Karena ada orang mungkin karena jabatannya jadi kenalannya banyak, ya kan gitu. Sehingga yang datang juga ramai. Begitu tahu kadang-kadang bahkan kalau orang itu dikenal atau terkenal, tanpa orang diundang pun ada yang datang, gitu kan? Ada yang datang gitu. Orang tua kami pernah mengadakan buka puasa di Ramadan ya di kota Makassar waktu itu. Jadi memang sempat disiapkan makanan sangat banyak gitu. Saya pun sempat bertanya-tanya gitu. Saya bicara sama ayah saya, Allah yarham, tentang masalah ini apa nggak kebanyakan gitu sampai sekian banyak kambing dipotong dan segala macam gitu. Saya cuma bertanya saja. Beliau mengatakan, Khalid acara kita ini ya. Jadi orang ada yang diundang datang, ada juga yang tidak diundang datang. Dan itu sudah menjadi rutin biasanya kalau kita buka puasain orang. Makanya kita lebihkan. Nah ini contoh. Jadi memang ada orang kadang-kadang yang kena kenalannya banyak. Ya, akhirnya membuat undangan banyak gitu, yang datang. Kadang-kadang bahkan orang yang tidak diundang pun datang. Atau orang yang diundang mungkin bawa teman-temannya. Walaupun sebenarnya adabnya tidak boleh ya. Kalau Anda diundang pribadi, ditulis nama Anda bersama pasangan misalnya. Ya sudah. Itu aja yang datang. Jangan langsung ajak teman-teman. Kecuali dengan izin pemilik acara. Itu lebih baik ya. Adabnya begitu karena mungkin dia udah siapin porsi makanan hanya untuk 100 orang. Itulah kemampuan dia. Tapi karena Anda bawa 3-4 orang sahabat Anda, teman Anda, maka akhirnya menjadi lebih gitu kan. Ada tamu yang tidak sempat dapat makanan misalnya contoh. Nah ini adabnya lebih baik jangan. Allahu a'lam. Jadi ini yang ya, kita kasih batasan masalah tabdzir dulu ya. Jadi tidak boleh tolak ukur tabdzir itu langsung dinilai dari seseorang yang memang bukan level orang yang sedang mengeluarkan itu. Bagi dia 10 juta sudah besar, mungkin bagi orang itu 100 juta kecil gitu kan. Begitu juga yang 100 juta tidak bisa nilai 1 miliar. Karena memang bagi dia mungkin itu tamunya banyak, dia nggak bisa kalau dia nggak pakai gedung yang besar dan memang gedung itu yang paling pas di situ dan harganya memang cukup mahal sewanya contoh. Dan itu tidak membebankan dia karena memang dia punya kemampuan. Nah ini berarti tidak masuk dalam pemborosan ya. Ini perlu punya batasan dulu. Kemudian beliau mengatakan ini masih pertanyaan yang akan diajukan kepada Dewan Fatwa. Dikatakan juga bahwasanya Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Aisyah ya radhiyallahu anha, berapakah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab mahar beliau kepada para istrinya 12 uqiyah dan nash ya. Aisyah bertanya, apakah kamu tahu apa itu nash ya? Maka aku menjawab tidak. Maka ia mengatakan setengah uqiyah. Dengan demikian itu berjumlah 500 dirham. Maksudnya kalau digabung antara 12 uqiyah sama nash ini nilainya kurang lebih 500 dirham. Umar lalu berkata, saya tidak mengetahui Nabi menikahi salah seorang dari istrinya atau menikahkan salah seorang dari putrinya dengan mahar lebih dari 12 uqiyah.
Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Ya, jadi kurang lebih 512 uqiyah ini atau 500 dirham. Ya, 500 dirham ini punya nilai tersendiri ya. Mungkin ini butuh dicek lagi kira-kira berapa sekarang jumlahnya ya. Saya tidak tahu berapa pasnya, tapi Anda sudah bisa tahu tolak ukur 500 dirham. Maka mungkin Anda bisa cari informasi ini insya Allah. 500 dirham itu kurang lebih berapa ya. Tapi ini tidak pernah lebih dari ini mahar Nabi SAW kepada salah satu istrinya. Ataupun pada saat ada yang mau menikahi anak beliau SAW. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah kisah di mana Nabi SAW menikahkan seorang perempuan dengan pria dengan mahar hafalan Al-Quran. Dinukil dari Sahih Bukhari di halaman 139. Artinya kalau orang itu tidak mampu dengan uang, maka Nabi SAW menikahkan, membolehkan mahar itu dari ayat Al-Quran. Ya, kisahnya kurang lebih lengkapnya. Ada seorang wanita datang ke masjid lalu menghibahkan dirinya kepada baginda Nabi SAW, menawarkan diri untuk Nabi nikahi. Lalu Nabi SAW melihat, lalu Nabi merasa tidak ada hajat untuk menikahi wanita ini. Maka beliau menawarkan kepada para sahabat siapa yang mau nikahi wanita ini. Maka satu orang berdiri mengatakan saya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan pulanglah ke rumahmu, carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Maka dia pulang, dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, iltamis walau khatama min hadid. Coba pulang dulu cari walaupun cuma cincin dari besi, ya, bukan perak, bukan emas gitu. Maka orang itu pulang ke rumahnya lalu kembali lagi mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Benar-benar saya tidak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, apa kau punya hafalan Al-Quran? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, aku telah nikahkan kau dan itu adalah maharnya. Itu yang dimaksud dengan mahar dari ayat Al-Quran. Ya. At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan dan mensahihkan riwayatnya bahwa Umar bin Khattab berkata, janganlah kalian berlebihan dalam mahar wanita. Karena jika kehormatan itu di dunia, ataupun takwa di sisi Allah Azza wa Jalla, maka yang paling berhak dari kalian adalah Nabi. Ya. Maksudnya yang paling berhak melakukan itu adalah Nabi, bukan kalian gitu. Kalau sampai kalian memahalkan maharnya. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi mahar kepada seorang pun dari istrinya, ataupun menetapkan mahar untuk salah seorang dari putrinya lebih dari 12 uqiyah. Meskipun ada seorang pria diuji dengan mahar istrinya hingga terjadi permusuhan dalam dirinya. Dan dia berkata, aku telah membebanimu tali gantungan. Maksudnya, ada orang karena sudah terlanjur suka sekali sama wanita, dan karena pihak wanita menekan tidak akan menikah kecuali harus menyiapkan uang sekian misalnya. Maka ini jadi beban buat dia. Ini bahaya, muncul permusuhan dalam dirinya, kata Umar. Permusuhannya adalah saya udah bayar mahal nih wanita. Maka mungkin ya bisa melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Mungkin dia merasa karena dia pernah bayar mahal, maka dia merasa bisa menindas tanda kutip wanita ini atau menyakitinya atau apa saja. Memang sebenarnya tidak boleh dalam Islam juga terjadi, ya, tidak boleh terjadi. Maka ini penting. Kemudian masih statement juga yang akan disampaikan kepada para ulama. Terdapat begitu banyak hadits dan athar atau riwayat sahabat yang mendorong sikap pertengahan dalam nafkah dan larangan untuk melampaui batas. Sebagaimana telah diketahui bersama. Ya. Maksudnya ini sudah umum, orang muslimin sudah tahu gitu. Karena itu kami menyayangkan berlangsungnya fenomena mempermahal mahar dan perlombaan dalam memeriahkan walimah secara melampaui batas yang masuk akal. Seperti diadakan berkali-kali. Ya. Jadi sebenarnya boleh kita memeriahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, Aulim walau bisyad, iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Kita disuruh memang iklankan, tapi semampu kita gitu ya. Nah kata beliau, di sini ini pertanyaan diajukan kepada para ulama. Kadang-kadang ada orang melampaui batas sampai mengadakan acara berulang-ulang gitu. Baik sebelum maupun setelah pernikahan, ada acara pra-pernikahan, ada acara nanti setelah pernikahan, ada acara setelah pernikahan. Jadi banyak sekali acara yang diadakan sehingga masuk dalam bab tabzir ya. Termasuk hal yang mengiringinya berupa perkara-perkara haram dan merusak akhlak seperti nyanyian atau ikhtilat dalam kurung perbauran antara kaum pria dan wanita dalam beberapa situasi. Dan interaksi kaum pria dalam membantu kaum perempuan di pesta dalam hotel yang merupakan kemungkaran yang paling ya, berbahaya. Akibatnya banyak orang tak mampu menikah dengan cara ini. Sehingga membuat mereka memilih menikah dengan masyarakat yang tidak selaras akhlak maupun tradisinya dengan masyarakat kita. Terjadilah banyak penyimpangan akidah dan akhlak. Bahkan bisa jadi melapangkan pendosa untuk menyesatkan para pemuda dan pemudi. Maksudnya karena maharnya mahar ini sampai membuat sebagian orang terpaksa menikah. Ya sudah, bukan dari orang yang sudah
layak buat dia, misalnya orang yang sepadan dari sisi kesukuan, pendidikan, agama, karena terlalu mahal maharnya, sehingga akhirnya menikahlah dia dengan orang yang mudah dia jangkau walaupun jauh dari agama. Nah ini juga berbahaya nanti dalam kehidupan rumah tangga ke depannya. Berdasarkan semua itu, Dewan Ulama Senior memandang perlu untuk mengatasi masalah ini dengan membuat sejumlah ketetapan tegas sebagai berikut. Jadi inilah poin-poin yang disampaikan oleh majelis ulamanya Saudi, ya. Kurang lebih di sini ada dijelaskan 6 poin, ya. Yang pertama, Dewan Ulama Senior menetapkan larangan nyanyian yang diadakan pada pesta-pesta pernikahan, alat-alat hiburan yang digunakan, para penyanyi pria dan wanita yang disewa, alat pengeras suara yang harus dilarang, dan pelakunya dihukum. Nah ini yang disampaikan oleh mereka. Maksudnya, ya, acara-acara ini kalau sampai ya menggunakan alat-alat hiburan yang melanggar agama, datangnya penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya dan segala macam gitu kan. Kemudian alat-alat pengeras suara yang sampai mengganggu orang, maka ini dilarang. Dan Dewan Fatwa Ulama meminta agar pemerintah memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melakukan itu. Karena biasanya mereka ada yang mengadakan acara semalam suntuk, pasang speaker besar-besar di pinggir jalan, ya, untuk menunjukkan kemeriahan acara dia. Padahal sebenarnya mengganggu orang. Mungkin ada orang yang lagi sakit di rumahnya, mungkin lagi ada anak kecil, bayi baru lahir, mungkin ada orang yang lagi sholat tahajud, terganggu dengan gangguan-gangguan seperti itu. Ada orang yang mengaji, atau ada pengajian di sekitar situ, ada masjid dan seterusnya. Jadi makna daripada ini sebenarnya, boleh saja orang ya terhibur, tapi sesuai dengan koridor syar'i. Yang kedua, melarang perbauran atau ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai pesta pernikahan dan lainnya. Melarang kehadiran suami bersama istri di tengah-tengah kaum perempuan yang tak menggunakan ya, tutup aurat. Dan menetapkan sanksi terhadap pelakunya, baik suami maupun wali istri, agar mereka terhindar dari kemungkaran ini. Ya, maksudnya kadang-kadang ada sebagian acara, saya tidak tahu apa Anda pernah lihat atau tidak ya. Tapi misal selesai akad nikah, dianggap bahwasanya ini sudah sah suami. Disuruh dia ketemu sama istrinya, lalu dia ketemu sama istrinya. Setelah ketemu istri, biasanya di sebagian acara, diajaklah sang suami ini untuk datang ke depan kerumunan para wanita. Ya. Dia sendiri laki-laki. Maka para wanita itu pun datang dengan berpenampilan-penampilan yang sempurna, dengan cantiknya, dengan wanginya. Kemudian ada yang berpose, berfoto sama dia, berbaur, mungkin kenalan, ada mungkin yang salaman, ada segala macam. Jadi ini difatwakan oleh para ulama Saudi nggak boleh ada. Karena ini akan menjadi sumber fitnah juga, gitu kan? Sumber fitnah. Fitnah buat si laki-laki, fitnah buat si perempuan. Oleh karena itu di Saudi ditetapkan ini nggak boleh. Gitu. Sehingga acara laki-laki saja, acara perempuan saja. Begitu juga terbalik ya. Ada sebagian orang juga mempelai perempuan diajak ke depan kaum laki-laki. Sehingga semua mata laki-laki bisa menikmati wanita ini yang sedang berdandan secantik mungkin di hari perkawinannya. Dan ini berbahaya sekali. Ya, karena kalau ada laki-laki yang naudzubillah ya dalam hatinya penuh syahwat yang tidak terkontrol ya dan dikuasai oleh syaitan, maka dia akan berusaha berbagai macam cara. Cara-cara licik. Apakah dia sengaja melototkan pandangannya penuh dengan sasaran panah-panah syaitan ke mempelai wanita tersebut sehingga berharap wanita itu tertarik pada dia. Kemudian nanti dia salaman lah, atau dia memberikan nomor telepon. Dan ini banyak terjadi. Orang jadi mempelai wanita tapi ternyata tergoda dengan orang yang datang gitu kan. Atau misalnya menggunakan sihir. Supaya nanti wanita itu begitu berumah tangga, ya bukannya sakinah tapi malah terganggu, akhirnya bercerai. Dan dia punya peluang untuk datang mengganggu wanita tersebut. Dan banyak terjadi. Banyak sekali terjadi gitu. Nah ini mudarat-mudaratnya terlalu banyak, ya mudarat terlalu banyak. Oleh karena itu, di sini tujuannya diberikan sanksi menurut fatwa dari ulama-ulama Saudi ini agar si suami dan wali istri, ya ayahnya wanita yang membantu mengadakan acara atau mengizinkan itu terhindar dari kemungkaran ini, supaya jangan terjerumus dalam kesalahan ini, gitu kan? Jadi yang paling ideal sebagai ini kita bicara idealnya. Dan ini sebuah saran, gitu kan? Kalau mau lebih Islami,
Maka pernah kami sampaikan banyak opsi-opsi. Laki-laki, yang paling ideal laki-laki, ada di kuade, ada kursinya sendiri, dia bersama tamu laki-laki di satu ruangan tersendiri. Gitu kan? Nah, mempelai perempuan juga ada kursi sendiri di depannya para wanita, ya, tamu perempuan. Nah, cukup. Itu lebih baik, lebih aman. Sehingga mempelai laki-laki tidak dilihat oleh para ya, tamu perempuan, dan sebaliknya juga begitu. Tamu laki-laki tidak perlu melihat mempelai perempuan tersebut. Karena bisa saja ada perempuan yang memang dasarnya selama hidupnya pakai cadar misalnya sebelum menikah. Dan pada saat dia nikah dia buka cadarnya. Kalau ditampilkan depan laki-laki banyak orang yang tahu dia. Dan itu bagi dia mengganggu pasti. Gitu. Contoh saja. Kita bicara idealnya. Itu opsi ya. Opsi yang lain dibedain jamnya. Tadi itu kalau yang pertama bersamaan dibedain jamnya. Misalnya laki-laki jam 10 sampai jam 12 ya. Itu semua tamu laki-laki di gedung itu. Ya, acara akad nikah, makan, segala macam. Nah, selepas menjelang duhur selesai, selepas duhur sampai asar, acara untuk para wanita. Sehingga mempelai wanita yang tampil, ya, mempelai laki-laki mungkin sudah bisa keluar dari gedung bersama tamu laki-laki, nanti tamu perempuan semuanya, sampai asar. Ya, ini opsi, dan ini jauh lebih islami, lebih tepat. Ya, seperti itu kurang lebih. Tentu di sini teman-teman sekalian kalau ada orang yang tidak setuju dan mau dengan cara ya dia silahkan saja. Ya. Kita sedang menyampaikan di pengajian kita apa yang dalam pandangan kami itu adalah yang paling ideal. Dan ini juga disebutkan oleh fatwa ulama agar tidak terjadi kemungkaran-kemungkaran tadi itu. Yang ketiga, melarang sikap berlebihan dan melampaui batas dalam pesta pernikahan dan memperingatkan masyarakat akan hal itu. Melalui para penghulu dan media massa. Kami juga menganjurkan agar masyarakat memperingan jumlah mahar. Sikap berlebihan dalam hal ini adalah tercelah. Maksudnya secara syariat ya. Dan akan dijelaskan melalui mimbar masjid, pengajian dan acara-acara bimbingan melalui media massa. Jadi ini maksudnya jangan sampai berlebihan dalam masalah pesta perkawinan. Sampai akhirnya harus menghabiskan sekian banyak uang. Ya, waktu sampai berhari-hari diadakan pesta. Ya, ini lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Ini jauh lebih aman. Kalau misalnya setelah acara kemudian ada tamu datang secara khusus lagi Anda hidangkan makan besoknya lusa, itu tidak ada masalah. Tapi pesta sampai berlebihan 7 hari 7 malam, 10 hari atau 3 hari di kota ini, 3 hari di kota sana, ini semua mubadzir. Ya. Kenapa uang-uang itu tidak kita gunakan untuk memberikan anak yatim, ya, memberikan para janda-janda yang tidak mampu, orang susah, dengan berharap sedekah itu akan justru mendatangkan berkah buat rumah tangga yang sedang dijalani. Maka itu jauh lebih baik. Dan ini penting juga ya. Mungkin di poin ketiga ini juga perlu kita pikirkan bersama dan renungi, diterapkan di Indonesia ya. Maksudnya jangan berlebihan dalam masalah acara-acara perkawinan. Ya secukupnya. Tidak juga terlalu biasa sementara dia orang mampu. Tidak juga terlalu berlebihan walaupun dia orang mampu. Gitu ya. Orang miskin juga semampu dia dan tidak berlebihan sehingga memaksakan diri utang sana sini. Dan dia kerepotan membayarnya tidak. Ya, ini penting. Ya. Ini masalah atau poin yang ketiga. Poin yang keempat kata beliau, Dewan Ulama Senior memutuskan dengan suara mayoritas penetapan sanksi kepada orang-orang yang berlebihan dalam pesta pernikahan dalam bentuk melampaui batas secara jelas. Masalah itu akan diajukan pemerintah kepada pengadilan untuk menetapkan penilaian tentang melampaui batas sesuai dengan ketentuan hakim pengadilan syariat. Berupa sanksi yang dapat menghalangi dan mencegah masyarakat mengikuti hal-hal yang mengkhawatirkan ini. Hal ini ditempuh karena terdapat orang-orang yang tidak dapat dicegah dalam berbuat mungkar kecuali mendapat sanksi dari pemerintah dalam kurung semoga Allah memberi petunjuk padanya. Pemerintah wajib mengatasi berbagai persoalan umat secara maslahat dan menghilangkan berbagai penyebab penyimpangan dan menetapkan sanksi terhadap para penyimpang. Sanksi yang cukup sekedar untuk menghentikannya. Jadi artinya selain memang mengingatkan masyarakat agar jangan berlebihan dalam acara, juga di poin ketiga, poin keempatnya pihak Dewan Fatwa Ulama Saudi meminta kepada pemerintah agar memberikan sanksi orang yang berlebihan ini, agar ini bisa merem dia gitu ya, merem dia dan tidak menjadi contoh yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang menarik teman-teman sekalian dari Majelis Fatwa Ulama ini, setelah pihak pemerintah meminta kepada mereka untuk mengeluarkan sebuah fatwa,
Maka mereka balik meminta dukungan dari pemerintah agar bisa mensosialisasikan fatwa yang sudah disampaikan. Dan juga diikuti dengan hal-hal tambahan seperti sanksi tadi. Sanksi tujuannya bukan untuk menghukum sebenarnya, tapi untuk merem dan memberhentikan orang-orang yang akhirnya bisa terjerumus dalam kemungkaran. Jadi ada orang memang harus dengan sanksi baru kemudian dia mau berhenti. Itu yang dimaksudkan di sini. Di poin kelima, Dewan Fatwa Ulama menganjurkan meringankan mahar melalui mimbar-mimbar masjid. Jadi subhanallah sampai pada tingkat disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat. Ya. Agar memang ini menjadi fatwa yang tersosialisasi merata gitu ya, di seluruh masyarakat muslim. Jadi Dewan Ulama Senior menganjurkan meringankan mahar melalui mimbar-mimbar masjid, media massa dan menyebutkan contoh-contoh teladan dalam mempermudah pernikahan. Khususnya jika terjadi di kalangan masyarakat, contoh perempuan yang mengembalikan sebagian mahar yang diberikan padanya atau menunjukkan diri dengan pesta sederhana karena teladan sangat berpengaruh. Maksudnya justru mereka menyampaikan selain fatwa-fatwa, dalil-dalil ya tentang tadi misalnya Nabi SAW tidak pernah lebih dari 12 uqiyah dan nash atau 500 dirham. Juga coba memberikan apresiasi kepada masyarakat yang justru memang misalnya mau bekerja sama yang baik dalam masalah penerapan fatwa ini. Seperti contoh misalnya ada wanita yang justru mengatakan sudah mahar saya sekian saja misalnya, atau separuhnya saja yang sisanya saya nggak mau. Ini mulia sekali ya. Contoh misalnya terjadi di zaman Nabi SAW, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ada julukannya Rumaisa atau Gumaisa, wanita yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW ya. Wanita ini mulia sekali. Pada saat suaminya bernama Malik meninggal dalam keadaan kufur, dia dakwahi masuk Islam tapi tidak mau. Terus dia marah, si suaminya namanya Malik marah, keluar dari rumah, berantem sama musuh-musuhnya, mati terbunuh. Ya, meninggal dalam keadaan kafir. Sahabat suaminya bernama Talha, ya, atau biasa dipanggil juga Abu Talha. Nah dia ini tertarik dengan suami temannya, istri temannya maksudnya. Lalu dia melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, orang seperti kau, hai Abu Talha, tidak ditolak. Maksudnya layak jadi suami. Orang sudah dewasa, sudah mapan. Juga maknanya tidak punya kekurangan fisik gitu. Tapi beliau mengatakan, cuma saya muslimah, kamu kafir. Karena Abu Talha masih dalam keadaan kafir. Seperti temannya Malik, ya suaminya yang Ummu Sulaim yang meninggal ini. Kau dalam keadaan kafir, saya muslimah, tidak mungkin kita bisa menikah. Kecuali kau masuk Islam. Dan kalau kau ingin masuk Islam, ini saksi bahasan kita ya, aku akan jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Coba perhatikan. Bagaimana mulianya wanita ini. Yang dia kejar pahala, bukan materi duniawi. Walaupun secara syar'i, boleh ada penetapan mahar ya. Tapi jangan berlebihan. Misalnya, diharapkan dari keluarga, maharnya misalnya 10 gram emas, uang sekian misalnya. Selama laki-laki itu mampu dia mau terima, ya tidak ada masalah. Tapi di sini, hati-hati, seperti kata Umar radhiyallahu anhu tadi, bisa jadi beban dendam dalam hati yang tidak disadari muncul. Ini wanita saya nikahi sampai sekian banyak saya harus keluarkan uang. Nanti bisa saja itu memunculkan hal-hal yang negatif dari muamalah dia sehari-hari. Beda sekali dengan wanita yang mempermudah pernikahannya. Bagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha mengatakan, kalau kau masuk Islam, aku akan jadikan Islam, masuk Islam itu sebagai maharku. Coba bayangkan. Dan itu diiyakan oleh Nabi SAW karena Nabi tidak tegur. Maka Abu Talha pun datang masuk Islam di tangan Nabi SAW, kemudian menikahlah mereka. Dan subhanallah, dengan sikap perbuatan yang baik ini dari Ummu Sulaim, maka Abu Talha sangat jatuh cinta dengan Ummu Sulaim. Ya, sampai-sampai waktu mereka selesai menikah lalu hamil Ummu Sulaim dan punya anak laki-laki, Abu Talha sangat gembira. Sangat gembira. Ya. Ditambah lagi dengan akhlak yang mulia dari Ummu Sulaim sebagai seorang wanita muslim yang menerapkan Islam dalam kehidupannya. Pada saat Abu Talha melihat anaknya yang baru lahir ini sakit dan dia senang sekali punya anak dari Ummu Sulaim karena wanita yang dia sukai, maka dia pergi ke masjid, dia mengatakan pada istrinya Ummu Sulaim, jaga anak ini baik-baik, nanti saya pulang dari masjid saya jaga lagi gitu. Baru berapa langkah dia keluar dari rumahnya, meninggallah bayi tersebut. Anak Ummu Sulaim dari suami pertama yang namanya Malik tadi meninggal dalam keadaan kafir, ada Anas ibn Malik. Anda pernah dengar hadits riwayat dari Anas ibn Malik? Ini Anas ibn Malik. Anas ini anaknya Ummu Sulaim. Ya. Dan Ummu Sulaim ini
membawa Anas kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas, jadikanlah sebagai pembantu Anda. Jadi Anas menjadi pembantu di rumah Nabi SAW itu selama 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Anas bin Malik meriwayatkan tentang ibunya, dia mengatakan, ibuku berkata, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya kecuali saya. Maka ibuku pun dandan pada malam itu secantik mungkin. Dan dia pun yang belum pernah dandan secantik itu sebelumnya menurut anaknya. Dan dia masak masakan yang paling enak. Pada saat suaminya pulang, padahal kita tahu hati seorang ibu pada saat anaknya meninggalkan berat ya. Tapi iman kalau sudah dalam hati seseorang mengontrol semua dan menjadikan semua yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah ya. Maka suaminya datang, dia berikan makanan yang enak tadi, yang luar biasa. Kemudian dia tawarkan dirinya sampai terjadi interaksi biologis. Setelah suaminya kenyang, ya perutnya terpenuhi biologisnya, maka baru dia mengatakan, wahai Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang meminjamkan sesuatu pada kita. Dan sekarang orangnya minta. Apa harus kita lakukan? Kata dia, tentu kembalikan. Itu amanah. Gitu kan? Maka kata Ummu Sulaim dengan santun, wahai Abu Talha, kalau gitu berharaplah pahala di sisi Allah, karena anakmu sudah dipanggil oleh pemiliknya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal biasanya ibu-ibu justru yang kalut ya kalau terjadi seperti ini. Tapi karena keimanannya luar biasa, dia akhirnya ya bisa menyampaikan. Lalu Abu Talha kaget mengatakan, apakah kau biarkan aku makan sampai kenyang, aku menikmati tubuhmu, kemudian kau baru menyampaikan? Ummu Sulaim diam. Lalu Abu Talha mengatakan, ayo kita minta petunjuk dari Nabi SAW. Jalanlah mereka berdua ke rumah Nabi SAW, lalu bertanya, lalu Nabi SAW tersenyum sambil mengatakan, apakah kalian sempat berinteraksi biologis? Kata mereka, iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi, dan benar. Karena interaksi biologis malam itulah, ya, selepas masa nifas di sini ya, karena memang masa nifas tidak mungkin hamil, ya. Jadi selepas masa nifas dan terjadi biologis yang dibolehkan dalam syariat, masa nifas tidak boleh gitu kan. Maka hamil, kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan betul hamil dari interaksi tersebut. Dan beberapa bulan ke depannya melahirkanlah Ummu Sulaim anak laki-laki. Kata Anas bin Malik, ya, kami membawanya kepada Nabi SAW dan Nabi mendoakan gitu. Dan anak yang lahir itu betul-betul Allah berkahi karena doa Nabi SAW. Tapi kita lihat bagaimana sikap ya seorang wanita muslim yang harus jadi suri tauladan di sini. Dia bukan memikirkan tentang masalah materi duniawi, tapi bagaimana apa yang menyebabkan hak dia, mahar itu kan hak wanita, bisa menjadi ajang dakwah, ajang pahala buat dia. Dia panen pahala. Jadi semenjak masuk Islam Abu Talha, ya, akan dia panen pahala terus. Karena dia coba memancing agar masuk Islamnya itu bisa jadi mahar. Nah, itu kan sangat bagus. Ya, ini contoh saja. Gitu. Begitu juga pada saat kita masyhur dalam surah Al-Qasas tentang Nabi Musa alaihissalam, bagaimana pada saat beliau lari dari kejaran Fir'aun dan pergi ke negeri Madian, lalu ketemu dengan Nabi Syuaib, lalu Nabi Syuaib menawarkan untuk menikah dengan salah satu anak perempuannya. Dan memang Nabi Syuaib tahu Nabi Musa tidak punya apa-apa. Karena Nabi Musa ceritakan semua kondisinya, saya tidak punya harta, tidak punya apa-apa, lari dari Mesir dikejar oleh Fir'aun. Maka dia mengatakan, saya mau nikahkan kau dengan salah satu anak perempuan saya dengan cara kau coba membantu saya 8 kali musim haji. Saya 8 tahun. Jadi dia butuh orang yang setiap hari mengambilin air di sumur. Karena dia sudah tua Nabi Syuaib alaihissalam. Dan anaknya 2 perempuan. Serta juga mengembala kambing. Sambil menenangkan diri gitu. Kalau kau menyempurnakan sampai 10 musim haji, itu baik dari dirimu. Maka Nabi Musa mengatakan, baiklah kita sepakat dulu 8 tahun itu. 8 kali musim haji gitu kan. Kalau saya sempurnakan sampai 10 maka itu baik, kalau tidak maka jangan salahkan saya gitu. Artinya jangan buat itu terikat yang 2 tahunnya. Maka terjadilah akhirnya pernikahan dan maharnya adalah itu. Gitu kan. Jadi walinya pun sini memudahkan, tergantung dari kondisi dan keadaan gitu. Dan bagaimana tadi juga ada sahabat yang menikah dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka ini sebuah hal yang baik dan perlu diapresiasi kalau ada orang yang justru menjadi contoh seperti ini. Ya. Tidak memberikan materi, yang penting dia berstatus istri, dia mendapatkan suami yang saleh. Nah, itu sangat bagus, mempermudah pernikahan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah Dewan Ulama Senior berpendapat salah satu sarana yang paling jitu dalam mengatasi sikap berlebihan adalah dengan memulai dari para pemimpin masyarakat. Jadi Dewan Fatwa kembalikan kepada para pemimpin, para
zu'ama atau pemimpin kerajaan untuk memulai dari diri kalian ini supaya jadi contoh di masyarakat. Ya. Kata beliau memulai atau kata para dewan fatwa mulai dari para pemimpin masyarakat dari kalangan pangeran dan gubernur. Yang di Saudi kan kerajaan maka ada istilah pangeran. Para ulama dan para pemuka dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Selama mereka masih bersikap berlebihan, mubadzir dan berbangga-bangga dalam hal ini, maka masyarakat pun tidak akan berhenti melakukannya. Sebab mereka mengikuti pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat. Karena itu pemerintah hendaknya memulai hal itu dari diri mereka. Menginstruksikan dan menegaskan pada keluarga dan kerabatnya sebelum orang lain. Dalam rangka mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ada sebabnya nih. Kenapa para pemimpin disuruh untuk menjadi contoh. Kenapa di mimbar-mimbar disuruh sampaikan ya supaya bisa segera terrealisasi fatwa ini, gitu kan? Ada alasannya. Ya. Inilah alasan sebagai penutup dalam buku kita ini dikatakan hal ini ditempuh sebagai bentuk kewaspadaan terhadap masyarakat agar fenomena lajang tidak menyebar. Ini yang paling dikhawatirkan. Banyaknya orang yang membujang menggadis. Syahwat dalam diri kita ada. Umur-umur mulai dari balik itu. Ya. Kenapa banyak orang yang rusak di umur-umur ini? Karena ini syahwatnya tidak terkontrol. Kita semua pernah lalui umur itu. Bergejolak dalam jiwa. Kalau dilampiaskan ke olahraga, prestasi-prestasi bagus gitu. Tapi ada orang tidak. Apalagi dengan media sekarang. Syahwat sana sini terbuka. Wanita terbuka, laki-laki yang terbuka. Pamer bagaimana cara menggoda lawan jenisnya dan segala macam. Maka tergodalah dia. Dan terjadi pelampiasan yang haram. Ya. Dan sebabnya, salah satu sebabnya adalah karena pernikahan juga sulit. Dipersulit dengan mahar yang mahal, tinggi dan segala macam. Sehingga para remaja susah sekali untuk menikah. Dan ini tidak baik berefek ke ketatanan kehidupan sosial. Ya. Ini merusak sekali. Ya, sebaiknya ini tidak boleh ada gitu ya. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Ya. Ya, nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian, kata Allah SWT. Ya. Dan juga orang-orang saleh dari hamba-hamba saya kan laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau seandainya mereka miskin, Allah akan berikan mereka kekayaan. Jadi jangan hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Ini sering kami sampaikan ya. Banyak orang harus sarjana dulu, harus S2 dulu. Sudah sarjana harus kerja dulu. Sudah kerja dulu harus punya rumah dulu sendiri. Harus punya mobil sendiri. Orang tuanya yang membebankan anaknya seperti ini nggak sadar. Dia ada tempat syahwatnya. Ada pasangan hidupnya. Tapi bagaimana dengan anaknya? Maka kalau dia jauh dari pengajian, jauh dari ulama, jauh dari para da'i, otomatis lampiasannya ke diskotik, ke bar, perzinahan. Jadi dia bisa berbuat dosa sebelum ya mendapat. Padahal dia bisa dapatkan halal itu. Bisa dengan menikah. Kenapa nggak dipermudah? Banyak sekali teman-teman kami waktu di Madinah dulu, subhanallah. Masih sekolah S1 sudah berumah tangga dan bawa pasangan-pasangan mereka. Tidak terganggu tuh kuliahnya. Gitu ya. Mereka hidup dengan bahagia dan sampai sekarang Masya Allah turun-temurun. Ya, jadi tidak ada sama sekali permasalahan yang dihadapin dengan menyegerakan pernikahan. Bahkan mengurangi lajang ini adalah hal yang sangat baik. Karena banyak sekali yang tertanggulangi dari permasalahan-permasalahan pergaulan bebas, ya, tawuran dan segala macam justru dengan pernikahan. Cuma kita belum coba praktikin resep ini, ya. Karena Nabi SAW mengajak ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian anak muda dipanggil begitu. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu melakukan hubungan biologis maka menikahlah. Karena ba'a di sini umumnya ulama-ulama mengatakan adalah interaksi biologis. Si laki-laki ya merasa sudah bisa melampiaskan biologis ke istri dan dia siap nanti kalau istrinya apa yang begitu dia menikah, apa yang dia makan dia berikan pada istrinya sebagai nafkah, di mana dia tinggal istrinya juga ikut tinggal, pokoknya sama dia, gitu kan. Dan pada saat hamil punya anak maka dia menjadi ayah, dia siap untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik secara syariat. Begitu juga dengan perempuan siap untuk menerima sperma suaminya, melayani biologisnya, ya mengurus rumah. Masuk dalam makna ba'a semua itu, ya. Jadi ba'a itu bukan kemampuan finansial. Karena kalau untuk kemampuan finansial maka hanya orang kaya yang bisa menikah. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gambarannya. Ya, kita kembali tadi ke riwayat bagaimana ada sahabat yang menikah hanya dengan mahar ayat-ayat Al-Quran. Maka mudahkan itu. Ya.
Kata beliau, saya ulangi, hal ini ditempuh ya, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap masyarakat agar fenomena lajang tidak menyebar sehingga mengakibatkan tersebarnya penyimpangan akhlak dan kerusakan. Para pemimpin dan pemerintah bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla atas umat ini. Mereka wajib mencegah masyarakat dari keburukan dan berbagai penyebabnya. Mereka juga harus berupaya menghilangkan berbagai penyebab yang menghalangi para pemuda untuk menikah. Sebab-sebabnya apa gitu. Pemerintah, semoga Allah Azza wa Jalla membantu dan memberikan petunjuk padanya, memiliki kemampuan atas hal ini sesuai dengan karunia Allah berupa kekuatan dan tekad untuk memperbaiki dan mengatasi segala hal yang dapat merusak atau menyesatkan masyarakat. Ya, jadi di poin terakhir ini beliau atau para ulama menitik beratkan pemerintah justru akan terbantukan dalam program-program mereka juga kalau mereka mempermudah pernikahan ini. Sebab-sebab yang membuat pernikahan di tengah-tengah masyarakat jadi lambat, jadi sulit, maka itu diangkat, dipermudah. Permasalahan itu ganjalannya diangkat, dipermudah. Dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan, ya, dan tidak ada sesuatu yang jadi beban. Ya. Cuma sayangnya memang kebanyakan sekarang di antara kaum muslimin, mereka justru berkiblat kepada orang-orang non-muslim, sehingga pernikahan ya, dini diistilahkan begitu itu kayaknya kurang memenuhi moral, ya, kurang pas gitu. Ya, mau makanin apa nanti anaknya, mau berikan makan apa anaknya orang, ya, nanti orang bilang apa dan seterusnya begitu. Jadi seakan-akan memang itu adalah sebuah aib. Tapi kalau anaknya gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar, mau semua tetangganya tahu, dia tidak malu. Ya, anaknya di rumah perempuan, datanglah seorang laki-laki, terus kemudian naik motor menjemput di malam minggu keluar. Tetangga tanya, siapa bu? Siapa pak? Oh itu pacar anak saya. Dengan bangga dia. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Bedanya apa? Nggak ada. Sementara zina termasuk induk dosa besar. Nah jadi dia izinkan. Maka orang tuanya panen dosa. Kadang-kadang bulan depan datang laki-laki lain. Ditanya sama tetangganya, siapa itu? Oh itu pacar baru anak saya. Kenapa yang kemarin putus? Nggak cocok. Dia dengan bangga. Nggak ada masalah. Mau ganti-ganti sampai 10 pacar nggak masalah. Tapi mengadakan acara walima akad nikah di rumah, ya malu. Orang bilang apa nih, anak saya masih muda sudah menikah. Loh subhanallah, kita merayakan, mempertunjukkan kepada orang ini loh sunnah Rasulullah SAW. Ini loh perintah agama Islam. Ini anak saya nanti interaksi biologisnya halal loh. Orang-orang pada dipanggil. Itu bahasanya. Itu kok malu. Tapi interaksi biologis yang haram jelas-jelas pergi ke bioskop berduaan, naik mobil berduaan, naik motor berduaan, malam minggu pulangnya tengah malam. Bisa ke hotel, bisa. Orang buat zina. Terus tidak ada masalah. Kok aneh ini? Bagaimana pemikiran yang harusnya sehat sesuai dengan syariat dihapus dengan pemikiran yang salah sesuai dengan godaan syaitan? Itu nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu teman-teman, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, pemudahkan pernikahan, ya, dan jangan hubungkan itu dengan prestasi dunia. Nikahkan dengan orang yang sepadan supaya tidak terlalu rumit. Jangan persulit, jangan permahal mahar sehingga akhirnya sulit pernikahan tersebut dan hanya menyebarlah sana sini masa-masa muda yang harusnya mereka produktif ya menjadi seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, itu malah diisi dengan pergaulan-pergaulan bebas ya, dan seperti di negara-negara barat nanti kalau sudah mentok ya di umur 35 tahun 40 tahun baru mereka berumah tangga. Ya, ini sudah penuh dengan segala macam penyakit, segala macam perusakan moral dan seterusnya. Allahu a'lam. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT sebagai penutup. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada pemerintah dan menolong agamanya, meninggikan kalimatnya dan memperbaiki hamba-hambanya. Semoga Allah memberikan ganjaran kepadanya di dunia dan di akhirat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ini juga penutupannya penting ya. Saya lihat subhanallah, yang saya pribadi melihat kita di Indonesia ini masih jarang sekali mendoakan kebaikan buat pemimpin, gitu kan. Yang ada kita selalu protes dan protes. Kenapa kita nggak doakan teman-teman sekalian? Tidak semua orang sempurna. Doakan supaya Allah berikan petunjuk. Saya lihat di Saudi ini menjadi rutinitas gitu. Di khutbah Jumat, ya. Bahkan di sholat witir. Anda Ramadan nanti Anda bisa lihat, saksikan ya. Di Saudi tiap tahun itu kalau sholat witir di Ramadan, tidak pernah saya temukan ada doa di sholat witir yang diamini oleh sekian ribu musolli, orang-orang yang sholat gitu kan, kecuali pasti ya Allah berikanlah petunjuk pemimpin kami ya. Bantulah dia dalam memenangkan agamamu, menerapkan syariatmu dan seterusnya. Semua staf-stafnya yang bersama-sama didoakan
kalau kita mungkin ABRI ya, ABRI-nya, angkatan bersenjatanya semuanya dari aparat kepolisian, tentara, semua didoakan. Jadi memang doa-doa ulama ini dan doa para imam, kemudian diaminkan oleh kaum muslimin, itu kan luar biasa gitu. Mungkin dia punya kekurangan, Allah sempurnakan. Mungkin dia punya kesalahan, Allah luruskan. Ya. Sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya saya punya doa, pasti satu saja diterima, saya akan berdoa agar diberikan kepada pemimpin muslim. Karena kalau dia baik, baik semuanya. Itu yang ada. Ya. Itu yang diajarkan dalam syariat kita. Maka di sini sangat menarik pada saat dia tutup mengatakan semoga Allah setelah Dewan Fatwa Saudi ini mengeluarkan ya fatwanya dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, maka mendoakan agar pemerintah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.